Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan tentang kisah dongeng dari negeri sejuta wali. Kali ini yang akan kita dengarkan kesaktian atau karomah, ya, atau kehebatan Habib Ali Qolik Ghosam. Luar biasa teman-teman. Setiap hari kita sebagai warga Indonesia, warga Nusantara, diceritakan tentang kehebatan leluhurnya. Diberikan dongengan-dongengan untuk mengunggulkan leluhur mereka dari kalangan Ba'lawi. Entah apa maksudnya, selalu dari leluhur mereka yang diceritakan kehebatan-kehebatannya. Kenapa mereka tidak menceritakan kisah-kisah para sahabat ridwanullahi alaihim yang jelas-jelas dalam Al-Quran Allah berikan stempel radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Azza wa Jal. Sungguh pujian-pujian indah yang Allah berikan kepada para sahabat sudah banyak sekali dalam Al-Quran. Namun sayangnya klan Ba'lawi hanya menceritakan tentang kisah-kisah dongeng-dongeng kehebatan dari leluhur-leluhur mereka sendiri. Baik teman-teman, kita sekarang akan mendengarkan dongeng yang sangat ajib teman-teman, yang sangat ajib, yang sangat hebat, luar biasa. Wow, yang sangat keren banget, dari Habib Ali Qolik Ghosam. Katanya diceritakan bahwa ada seseorang itu bermimpi dia hendak dimasukkan ke alam kubur. Ya, tiba-tiba, jadi ketika dia hendak dimasukkan ke alam kubur, sedangkan makam dia itu di samping Syekh Ali Qolik Ghosam, tiba-tiba dia mendengar suara, "Atafza, apakah engkau takut? Masih takut dengan azab kubur, dengan alam kubur? Jangan kau takut, karena di samping kamu adalah makam dari Syekh Ali Qolik Ghosam." Luar biasa teman-teman ya, luar biasa. Jadi kehebatan Syekh Ali Qolik Ghosam itu bisa menghindarkan, ya, siksa kubur dari orang-orang yang ada di sebelahnya. Apakah demikian dalam syariat Islam? Apakah dibenarkan? Nanti insya Allah kita akan luruskan. Namun sebelum kita luruskan, kita akan dengarkan dulu dongengan dari Habib, ya, Ba'lawi ini. Warawaina, langsung cerita keramat lagi. Ana ba'dul mauta, ada sebagian orang meninggal dunia, dikuburkan di sampingnya si Ali. Falama adkhalal, ketika dimasukkan ke kuburannya, faza'ah, takut. Ada orang mimpi melihat ada mayit dimasukkan ke kuburan. Sebagian mengatakan bukan mimpi, orang soleh melihat si mayit ini ketika dimasukkan ke kuburan, dia melihat bahwasanya si mayit ini dalam keadaan takut. Kemudian si mayit ini ketika mau masuk kuburan merasa takut, mau dimasukkan ke kuburan, dengar suara. Apa suaranya? Atafza wa anta ila janibil Ali bin Abi Qolik Ghosam. Mayit, apa kamu masih punya rasa takut? Di sebelah kamu ini imam besar, Imam Ali Qolik Ghosam. Gak usah takut, di sebelahnya orang soleh. Ini jasadnya di sebelahnya kamu, jasadnya orang soleh, gak usah takut. Ada makam namanya makam Kunziyah. Makam Kunziyah. Apa makam Kunziyah? Idza sadatat, jika jatuh satu rambut, jika jatuh satu rambutnya orang soleh di satu pemakaman,
maka Allah akan angkat semua daripada adab ahli kubur. Barokahnya apa? Barokahnya walinya Allah, satu rambutnya jatuh di pemakaman. Baik teman-teman, ya kita sudah dengarkan tadi cerita kehebatan Habib Ali Qolik Gosam dari Ba'lawi ini. Saya ulangi lagi teman-teman ya. Jadi katanya tadi ada seseorang yang bermimpi ketika ada si mayit ini hendak dikuburkan, ya di sebelah makam Syekh Ali Qolik Gosam. Kemudian si mayit tadi ketakutan. Lantas si mayit tadi mendengar suara atafza wa anta min janibi Ali Qolik Gosam. Apakah kamu masih merasa takut? Sedangkan di sisi kamu ada makam Syekh Ali Qolik Gosam. Luar biasa teman-teman. Seolah-olah hebatnya Syekh Ali Qolik Gosam ini bisa menghilangkan ya seseorang dari azab kubur. Baik teman-teman, kita akan luruskan teman-teman ya. Seorang muslim ya wajib meyakini adanya azab kubur dan naimul qabr. Adanya azab kubur dan nikmat kubur. Bahkan kita juga meyakini adanya fitnatul qabr. Ya, fitnah kubur yaitu apa? Pertanyaan malaikat mungkar nakir tentang man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Nah, seorang muslim wajib mengimani ini semuanya. Di antara iman kita kepada akhirat yaitu meyakini adanya azab kubur, adanya nikmat kubur, adanya fitnah kubur. Namun ini sungguh luar biasa ya, kehebatan orang-orang Ba'alawi, leluhur Ba'alawi yang selalu hebat dibanding yang lainnya. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam ya memperingatkan kita semuanya, ista'idu min adabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab kubur. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam ya agar kita senantiasa yang menganjurkan kita agar senantiasa berdoa berlindung dari azab kubur dalam salat kita ya. Kita masih ingat teman-teman sebuah doa yang kita panjatkan ketika tasyahud akhir, dan ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya agar kita berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabik bi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari adab neraka jahanam, wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur, dan dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah masihid dajjal. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan ya, sangat takut dengan azab kubur, bahkan menganjurkan umatnya agar senantiasa berdoa dan berlindung dari azab kubur. Lantas ini kalangan Ba'lawi aneh-aneh saja, merasa lebih hebat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Katanya nggak perlu takut ya, karena di samping kamu ada Syekh Ali Qolik Gosam, nggak usah takut dengan adab kubur. Ya nggak usah takut. Ini gimana ceritanya? Nabi saja mengkhawatirkan umatnya ya dari azab kubur. Bahkan beliau senantiasa menganjurkan agar berdoa ketika kita sebelum salam tasyahud akhir agar berlindung dari azab kubur. Luar biasa teman-teman ya. Ini hebat, melebihi hebatnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mungkin kita pernah mendengar teman-teman sebuah hadis sahabat Utsman radhiyallahu an ya, ketika melewati kuburan ya, Utsman radhiyallahu an menangis sampai membasahi jenggotnya. Jadi air matanya sampai membasahi jenggotnya. Lantas dikatakan kepada Utsman bin Affan, ya Utsman, tudhkarul jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hada. Wahai Utsman, disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Akan tetapi engkau justru menangis ketika melihat kuburan. Kok kenapa demikian wahai Utsman?
Maka Utsman radhiyallahu an menjawab, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu pemandangan yang lebih mengerikan daripada azab kubur, daripada azab kubur. Kemudian Nabi Utsman radhiyallahu an mengatakan, innal qabra awwalu manazilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur adalah awal perjalanan manusia menuju alam akhirat. Awwalu manazilin min manazilil akhirah. Awal perjalanan manusia menuju alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Kalau seseorang selamat dari adab kubur, dari alam kubur, maka setelahnya perjalanan akan semakin mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Namun jika tidak selamat dari azab kubur, dari alam kubur, maka perjalanan setelahnya akan lebih dahsyat, akan lebih mengerikan. Lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat khawatir dan takut dengan azab kubur. Tapi ini Ba'lawi merasa lebih hebat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan menganggap dari kalangan mereka itu hebat, terbebas dari azab kubur. Bahkan orang yang dimakamkan di sampingnya saja tidak perlu takut, karena engkau di samping wali atau Habib Ali Qoli Gosam. Wal iyadzubillah. Nah teman-teman ini keyakinan yang seperti ini berbahaya teman-teman. Menjadikan seseorang itu meremehkan azab kubur. Kemudian merasa akan mengkultuskan para wali-wali yang dianggap hebat sehingga bisa menghilangkan atau memberikan penjagaan dia dari azab kubur. Ini dari mana ceritanya seperti ini? Hadis sahih banyak sekali menjelaskan tentang dahsyatnya azab kubur. Bahkan di antara anjuran Nabi alaihi salatu wassalam agar kita membaca surat Al-Mulk, Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku, surat Al-Mulk, agar kita terhindar dari azab kubur. Apa gunanya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menganjurkan agar kita takut dengan azab kubur? Kalau seandainya para habaib ini, orang-orang soleh ini, yang diklaim wali-wali ini bisa menghilangkan azab kubur, lantas nggak ada faedahnya Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan agar kita takut dengan azab kubur. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat teman-teman agar jangan sampai kita meninggalkan dunia ini membawa keyakinan yang rusak, membawa keyakinan yang batil, akidah yang batil. Jangan sampai teman-teman, karena orang yang meninggalkan dunia ini dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala membawa keyakinan yang batil, maka dia tidak akan selamat. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari nanti tidak bermanfaat anak-anak yang kita banggakan, harta yang kita kumpulkan, melainkan orang yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang selamat. Para ulama menyebutkan hati yang selamat, qalbun salim, yaitu hati yang selamat dari keyakinan-keyakinan kesyirikan, dari akidah-akidah yang batil. Hati yang selamat dari penyakit riya, sum'ah, kedengkian, kebencian dari segenap kaum muslimin. Selamat dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama. Itulah hati yang selamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengokohkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai akhir hayat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.